Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai genitalia perempuan dan saluran reproduksi. Pemeriksaan genitalia perempuan merupakan pemeriksaan alat kelamin wanita yang harus menggunakan pendekatan yang tenang dan rileks kepada pasien. Karena pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan ginekologis yang merupakan salah satu pemeriksaan yang paling sulit bagi remaja karena sudah mengarah kepada area yang sensitif. Ditambah juga dengan latar belakang budaya seseorang yang semakin menambah kekhawatiran. Misalnya seperti orang Amerika Tionghoa percaya bahwa pemeriksaan genital bersifat ofensif, yaitu suatu hal yang bersifat agresif. Dan juga ditambah dengan pemeriksaan ini menggunakan posisi litotomi yang merupakan sumber rasa malu seorang pasien. Penting sekali dalam melakukan pemeriksaan ini karena mulai meningkatnya insiden infeksi menular seksual yaitu IMS yang mayoritas terjadi pada remaja yang aktif secara seksual pada usia 19 tahun. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mendeteksi tanda atau gejala IMS. Karena banyak sekali beberapa IMS yang tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Sebelum melakukan pemeriksaan, penting sekali untuk menilai tingkat kecemasan pasien ketika mendapatkan riwayat keperawatan. Berikut merupakan tabel mengenai riwayat keperawatan untuk genitalia wanita dan penilaian saluran reproduksi. Yang salah satu alasannya yaitu menilai jika pasien memiliki tanda dan gejala keputihan, menyakitkan atau bengkak jaringan perianal atau lesi genital. Pada alasan ini memiliki penilaian yang merupakan tanda dan gejala yang dapat menunjukkan IMS. Namun kembali lagi pada slide sebelumnya bahwa ada beberapa IMS yang tidak dapat terdeteksi selama bertahun-tahun. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama yaitu mintalah pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan rektum sehingga rahim dan indung telur siap teraba. Yang kedua, posisikan pasien litotomi. Bantu pasien ke posisi litotomi di tempat tidur atau di atas meja pemeriksaan untuk penilaian genitalia eksternal. Namun ada beberapa wanita yang menderita nyeri atau kelainan bentuk sendi, sehingga tidak dapat mengambil posisi litotomi. Dalam situasi ini, dapat menggunakan posisi berbaring miring dengan pasien di sisi kiri dengan paha dan lutut kanan terangkat ke dadanya. Yang ketiga, pakailah sarung tangan sebelum melakukan pemeriksaan. Hal ini merupakan tindakan pencegahan standar untuk mencegah kontak dengan organisme menular. Yang keempat, sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus memberikan informasi terlebih dahulu kepada pasien. Seperti saat kita akan menyentuh area tertentu, contohnya perineum. Perineum merupakan area yang sensitif dan lunak. Jadi kita tidak boleh menyentuh area tersebut secara tiba-tiba tanpa memperingatkan pasien terlebih dahulu. Pemeriksaan genitalia. Yang pertama, inspeksi. Dengan inspeksi, perlu diperhatikan bentuk, warna, pembekakan, dan sebagainya dari genitalia eksterna, perineum, anus, dan sekitarnya, dan apakah ada flor albu atau darah, himen masih utuh, dan klitoris normal. 1. Dengan memeriksa jumlah dan distribusi rambut selama remaja, rambut akan tumbuh di sepanjang labia yang menjadi gelap, kasar, dan melengkung. Pada orang dewasa, tumbuh dalam segitiga di atas perineum dan sepanjang permukaan medial paha, serta melihat kulit di bawahnya apakah bebas dari peradangan dan juga iritasi.
2. Periksa karakteristik permukaan labia majora tampak menganga atau tertutup, serta tampak kering atau lembab dan biasanya simetris. Yang ketiga, kulit perineum halus, bersih, dan sedikit gelap dari kulit lainnya. Selaput lendir tampak merah muda, gelap, dan lembab. 4. Lapisan minora biasanya lebih tipis dari labia majora dan satu sisi biasanya lebih besar. 5. Memeriksa klitoris, warna, serta bentuknya. Yang keenam, periksa pusat vagina untuk perubahan warna, keputihan, dan lesi, serta perhatikan kondisi selaput darah yang berada dalam lubang. Yang kedua, pemeriksaan spekulum genitalia internal. Setelah dilakukan inspeksi alat genital, pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan dengan spekulum dengan menggunakan spekulum periksa dinding vagina (Ruggieri carcinoma, floor albus) dan partio (bulat, terbelah melintang, mudah berdarah, erosion, peradangan, polip, tumor, atau ulkus juga diperhatikan warna dan OUE (membuka atau menutup). Selain dipasang spekulum, dapat dilakukan usap vagina dan usap serviks untuk pemeriksaan sitologi, getah kanalis cervicalis untuk pemeriksaan GO, dan getah dari fornix posterior untuk pemeriksaan trichomoniasis dan candidiasis. Periksa dengan menggunakan palpasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan perabaan dan penekanan bagian tubuh dengan menggunakan jari atau tangan. Yang pertama, genitalia eksterna dan rambut pubis. Pada genitalia eksterna, pemeriksaan dapat melakukan penilaian antara mons veneris untuk melihat adanya lesi atau pembekakan. Jika menemukan kelainan, harus dilanjutkan dengan palpasi. Yang kedua, periksa labia mayor dan minor dengan membuka labia. Menggunakan tangan kanan, labia mayor dan minor dibuka terpisah oleh ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Periksalah introitus vagina. Catat setiap lesi peradangan, ulserasi, sekrit parut, kutil, trauma, bengkak, perubahan atropik, ataupun massa. Yang ketiga, kelenjar Bartolini. Melakukan pemeriksaan palpasi kelenjar Bartholin di labia. Palpasi daerah kelenjar kanan pada posisi jam 7-8 dengan memegang bagian posterior labia kanan di antara jari telunjuk kanan di dalam vagina dan ibu jari kanan di luar. Perhatikan adanya keluhan nyeri tekan, bengkak, atau pus. Pakailah tangan kiri untuk memeriksa daerah kelenjar kiri pada posisi jam 4-5. Menentukan apakah pasien memiliki sejarah HPV, kondiloma acuminatum, herpes simplex, atau displasia cervix. Has multiple ex-partners, smokes rokok, has had multiple pregnancies, or was muda di first hubungan. Sejarah keluarga yang kuat dari kanker payudara atau ovarium, wanita yang memiliki kanker payudara atau yang telah diuji positif untuk mutasi warisan dalam BRCA1 atau gen BRCA2 berada pada peningkatan risiko. Kondisi medis lain yang terkait dengan peningkatan risiko termasuk penyakit radang panggul dan Lynch syndrome. Penggunaan estrogen saja sebagai terapi hormon menopause telah shown to increase risk. Tobacco smoking increases there is communicous ovarian cancer. Berat badan yang lebih berat mungkin terkait dengan peningkatan risiko kanker ovarium. Tentukan jika pasien adalah pasca menopause, obesitas, memiliki lemak perut, atau tidak subur.
menilai jika pasien menerima terapi estrogen menopause, telah terlambat menopause, tidak pernah punya anak, dan memiliki sejarah sindrom ovarium polikistik. Tamoxifen, obat yang digunakan untuk mengurangi risiko kanker payudara, meningkatkan risiko sedikit karena memiliki efek estrogen seperti pada rahim. Conditions statin crash diaries include Lynch syndrome and diabetes mellitus. Diseases Factors for Cervical Cancer atau ACC 2015A, Disease Risk Factors for Ovarian Cancer atau ACC 2015A. Ini adalah faktor risiko untuk kanker endometrium atau ACC 2015A. Alat kelamin perempuan dan penilaian saluran reproduksi. Objektif: patient will use measures to maintain sexual health and prevent akuisisi dan transmisi infeksi menular seksual atau STIs. Strategi mengajar: instruct patient about purpose and recommended frequency of Papa Nicolau atau PAP. Smear Sandwich ekologi eksaminasi. Dijelaskan secara relatif, tidak menyakitkan dan dibutuhkan setiap tahunnya, dengan pemeriksaan panggul untuk women who are sexually active or over the age of 21. Pasien screened lebih sering jika ada faktor risiko tertentu, seperti sistem kekebalan tubuh yang lemah, pasangan seks beberapa, merokok, dan sejarah infeksi, misalnya human papillomavirus atau HPV. Konsel pasien dengan IMS tentang implikasi diagnosis dan pengobatan. Konsel pria dan wanita muda dan orang tua tentang infeksi HPV kelamin dan kebutuhan untuk menerima vaksin HPV sebelum menjadi aktif secara seksual. Vaksin ini direkomendasikan untuk anak remaja dan gadis pada usia 11 atau 12 tahun. Remaja putra dan putri yang tidak menerima atau menyelesaikan seri vaksin HPV ketika mereka muda, maka mereka harus mendapatkannya sekarang. Remaja putri dapat memperoleh vaksin HPV saat mereka usia 26 tahun. Dan remaja putra dapat divaksinasi saat usia 21 tahun. Instruksikan dalam pemeriksaan diri genital atau GSE, menggunakan cermin dan memposisikan diri untuk mencari benjolan luka atau blitzer. Juga mencari apapun seperti bintik kecil yang bergelombang dan berbentuk seperti daging. Selanjutnya, menyebar bibir vagina luar secara terpisah dan melihat klitoris untuk benjolan, blitzer luka, atau outwards. Penjelasan warning synopsis, yaitu nyeri di daerah panggul dan ruam gatal di sekitar vagina atau vaginal discharge abnormal. Ajarkan tindakan untuk mencegah STIs, penggunaan kondom mitra pria, membatasi jumlah pasangan seksual, menghindari hubungan seks dengan orang yang memiliki beberapa mitra lain, dan hygiene measures perineum. Beritahu pasien dengan IMS untuk menginformasikan mitra seksual tentang perlunya pemeriksaan. Memperkuat pentingnya melakukan kebersihan perineum atau sesuai. Yang terakhir, evaluasi. Menentukan apakah orang tua juga mengikuti dalam memiliki anak, mereka harus diimunisasi untuk HPV. Mintalah pasien untuk menjelaskan kapan dia harus rutin melakukan pemeriksaan ginekologi dan pap test. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.